Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue masih mau ngejelasin teknik lagi teman-teman, tapi ini nyambung sama episode kemarin. Nah, di episode kemarin gue udah ngasih tahu kalian gimana caranya kalian bisa sniper entry di time frame yang kecil ya. Dan ngeliat dari komen-komennya, kalian cukup antusias dan pada nanya juga gimana cara menentukan area yang oke-nya gitu. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang itu, yaitu gimana caranya kalian bisa dapat area yang bagus sehingga probabilitasnya juga jadi naik, yaitu menggunakan order block dan juga fair value gap. So, video ini cocok banget buat kalian yang pengen menajamkan nanti entry kalian itu seperti apa, oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue siapkan di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut dan kalian bisa melakukan pendaftaran dan melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit, teman-teman ya. Kenapa kalian harus menggunakan Okta? Karena semuanya transparan. Kalian bisa entry di waktu kapanpun ya, mau ada news besar ya, semuanya lancar jaya. Kemudian juga chartnya bersih, tidak ada manipulasi dan juga WD deponya gampang. So kalian bisa cek aja langsung linknya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian, karena di situ ada fitur space yang isinya referensi buat kita retail trader, ada signal dan segala macamnya, so itu berguna banget. Dan juga ada fitur AI-nya di Okta Trade-nya, sehingga kalian nggak perlu capek-capek cari pattern-pattern, semuanya langsung bisa disediakan di aplikasi tersebut. Oke, langsung aja. Nah, gue langsung aja teman-teman untuk menjelaskannya. Gue menggunakan seperti biasa ya, gue pakai di sebelah sini. Gue menggunakan TradingView untuk charting tools-nya ya. Nah, kita akan ngomongin yang namanya order block dan juga fair value gap untuk menentukan area. Jadi kalau misalnya kalian nonton video gua kemarin ya, buat yang belum nonton kalian bisa tonton di sebelah sini teman-teman ya, kalian bisa lihat di ujung sebelah sini ya. Itu di video kemarin gua ngasih tahu kalian gimana caranya entry untuk yang namanya time frame kecil, oke? Dan di video tersebut ya memang gue nggak menjelaskan gimana menentukan kira-kira dia kalau misalnya retracement, tentunya kan kita kan pakainya retracement ya kemarin ya, retracement trading. Nah, kapan kira-kira posisi yang paling probabilitasnya paling bagus supaya dia tuh bisa mantulin harga, atau area retrace-nya itu bisa berhenti sampai mana? Nah, kalian bisa menggunakan sebuah tools lagi, yaitu yang namanya order block ya. Ini adalah bagian dari price action. Dan juga kalian bisa gabungkan dengan fair value gap. Ini juga merupakan price action trading ya teman-teman ya. Gue akan jelasin satu-satu ya, yaitu adalah dari order block dulu. Nah, order block itu adalah bentuknya ya teman-teman. Dari bentuknya itu adalah sebuah area juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sebelah sini, gue kasih contoh misalnya sebelah sini ya. Oke. Nah, dia bentuknya area. Jadi kalau area itu dia pasti ada range-nya. Misal dari sekarang nih 3580 sampai 3592 itu merupakan sebuah area. Nah, cara menentukan order block tuh gimana? Order block itu terbentuk ya, kenapa gue bisa gambar area ini adalah ketika harganya itu kalian bisa lihat ya, ketika harganya mantul terus kemudian dia membentuk impulsif seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat candle sebelum dia berganti ke arah ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini mulai impulsifnya dari candle yang paling bawah sini 1 2 3, ini candlenya impulsif. Terus kemudian sebentar ya, di sini gue kasih gue ganti dulu biar kalian nggak bingung ya, candlenya warnanya biar seragam. Nah, kalian bisa perhatiin ya, di sini sebelum impulsif ke atas ada candle warna hitam ini ya. Jadi ini dua candle hitam tuh artinya adalah candle ketika dia melakukan gerakan bearish ya, atau turun gitu. Dan sedangkan yang warna abu-abu ini adalah candle dia bullish ya. Nah, ini kan ada candle bullishnya 1 2 3, berarti kan ini impulsif ya teman-teman ya, dan dia sudah pergerakan impulsifnya ini sudah melakukan breakout di sebelah sini. Nah, ketika dia sudah melakukan pergerakan seperti ini, maka otomatis candle bearishnya ya, candle bearish terakhir sebelum dia melakukan impulsif seperti ini, itu merupakan jadi area order blocknya. Nah, sebetulnya kalau secara teori teman-teman itu adalah candle terakhirnya aja, yaitu di sebelah sini. Cuman kalau misalnya candle terakhirnya kecil seperti ini teman-teman, kalian bisa tambahkan candle sebelumnya yang bearish juga. Kalau misalnya candle sebelumnya bullish itu nggak boleh. Tapi kalau kayak begini nih, candle sebelumnya bearish, kalian bisa perluas ya sampai ke atas sebelah sini. Nah, ini akan mendapatkan sebuah area pantulan yang baik. Jadi idenya adalah ketika dia balik ke sini, itu harganya akan mantul ke atas seperti itu ya. Nah, ini gue akan cari, itu cara mencari order block teman-teman. Gue akan cariin contohnya yang seperti gue maksud ya teman-teman, yang sudah kelihatan dan sudah jadi seperti itu. Nah, seperti ini misalnya ya.
Kalian bisa lihat ya, dia impulsif ke atas, terus ini adalah candle hitam yang terakhir. Kalian bisa jadikan ini sebuah order block. Kalian bisa gambar areanya kayak begini. Dia begitu meninggalkan area ini ya, kemudian dia balik lagi ke bawah, masuk ke area ini, dia bisa langsung mantul. Jadi area yang kita sudah gambar berdasarkan order block ini itu menjadi area yang sangat-sangat high probabilitas teman-teman ya. Jadi probabilitasnya tinggi. Nah tentu ya, kalian harus gabungkan sama yang kemarin udah gue sharing di video sebelumnya. Ketika dia masuk sini, kalian jangan langsung tembak entry aja, tapi kalian harus tunggu swingnya jadi ya, karena berdasarkan video gua kemarin itu juga kita menunggu ya teman-teman untuk entry-nya, yaitu konfirmasinya adalah dengan menunggu sebuah swing itu terbentuk swing low-nya kalau dalam hal ini, karena dia bullish gitu ya. Dan juga pengguna order block ini sebaiknya kalian juga gunakan runtutannya ya dengan step yang kemarin juga. Jadi kalian lihat di time frame, ada 2 time frame kan ya, di video kemarin gue jelasin, yaitu time frame M15 yaitu dan juga M1. Kalian lihat dulu arahnya M15 kalau bullish, berarti di M1-nya begitu kalian entry itu kalian cari yang buy juga ya, order blocknya itu adalah atau bullish order block gitu ya. Jadi menunjukkan order block itu tahanannya ke arah atas ya, seperti itu. Gua contohkan teman-teman ya supaya nggak bingung. Nah misalnya di kondisi kita cari ya, misalnya ini gua remove dulu semuanya. Nah seperti ini bullish teman-teman ya, dia sudah bullish, kita tahu nih ya candlenya nih lagi bullish, marketnya lagi bullish, dia sudah tertahan di atas, jadi ini sebenarnya harus hati-hati ya untuk mencari buy-nya, tapi tenang aja, kita konfirmasi di M1-nya. Nah di M1-nya kita lihat apakah ada order block yang terbentuk ya. Order block itu tadi rumusnya dia ada pergerakan impulsif seperti ini ya, nge-break yang sebelah sini, terus ada candle hitam atau candle bearish sebelumnya ya. Di sebelah sini ini adalah order blocknya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat nih, ini sebelum ini kan ada bullishnya nih, ini nggak boleh dipakai ya. Jadi kalian harus pakai yang ini aja. Jadi nanti ketika dia balik ke sini ya, ke area 3608, itu kalian bisa siap-siap untuk entry ya, untuk entry buy. Kenapa entry buy? Karena tadi di M15-nya itu dia biasnya itu adalah bullish ke atas ya. Jadi di M1-nya saya tetap cari buy dengan menggunakan order block ini kayak gitu. Oke, nah terus ini hanya sebuah order block ya teman-teman, dan kalian bisa memperkuat ini lagi, even lebih kuat lagi dengan tambahin yang namanya fair value gap ya teman-teman ya. Ingat dengan namanya fair value gap. Nah caranya bagaimana? Kalian lihat nanti di order block ini dia ada area dekat-dekat sini dia ada area fair value gap nggak? Nah contohnya teman-teman ya, fair value gap itu apa? Gue jelasin dulu ya. Fair value gap itu adalah spasi teman-teman ya, atau window, jendela yang dibuat dari pergerakan harga yang impulsif ya. Contohnya, ini kan harga impulsif ya, dan bergeraknya sangat-sangat kencang ya. 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle. Nah kalian lihat ya, cara menentukan fair value gap itu ada atau enggak ya. Ini gue kasih contoh, yaitu adalah ruang kosong ya antara yang terbentuk antara 3 candle ya. Jadi ruang kosong 3 candle itu gimana? Jadi kalian lihat ya, candle ini fokusnya, kalian lihat candle di depannya low-nya itu adalah sampai ke bawah sini ya. Ini low-nya nih. Nah seperti ini, garis ini gue dapat dari low candle yang sebelah sini, itu low-nya di sebelah sini gue garis. Terus yang candle sebelumnya gue lihat high-nya, justru high yang paling tingginya ini kebetulan nggak ada kakinya, dia langsung body ya, jadi gue garisnya seperti ini. Nah kurang lebih kayak begini ya. Ini gue dapat dari high candle sebelumnya, sehingga ini kan berarti ada sebuah gap atau ada sebuah jendela yang tidak terkena low candle setelahnya dan juga high candle sebelumnya ya, yaitu adalah area yang sebelah sini. Nah ya ini bisa dinamakan sebagai fair value gap ya, atau kita bisa bilang imbalance gap, itu juga sama ya. Ini juga sama aja, dia kemungkinan untuk tahanan harga juga kuat ya. Nah tapi kalian cari fair value gap itu yang dekat-dekat order block tadi ya. Jadi gue bisa kasih contoh di sini yang tadi kita gambar ya, order blocknya di sebelah sini. Nah kita lihat di sebelah dekat-dekat order block sini ada fair value gap gak? Oh ternyata ada. Di mana fair value gapnya? Ya itu adalah candle low-nya sebelah sini ya. Ini gua garis set kayak gini. Terus candle high-nya yang sebelah sini. Candle high-nya kan yang sebelah sini ya. Sebelumnya set kayak gini. Ada jendelanya nih. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah fair value gap dekat-dekat yang terjadi di order block ya. Sehingga kalian bisa kerucutkan. Oke, berarti di sebelah sini ini adalah menjadi sebuah area yang cukup matang untuk bisa dijadikan area reversal. Yang merah tebal ini, teman-teman ya. Oke, jadi
merah tebal ini kalian bisa jadikan ini sebuah reference untuk entry dengan catatan ya, ketika dia masuk ke area ini ya. Ntar gue gambarin. Nah seperti ini gue perpanjang ya. Nah kayak begini. Yang bagian sini juga gue panjangin supaya kalian jelas. Nah ketika harga masuk area ini, oke, kalian bisa siap-siap untuk cari entry buy dengan konfirmasi swingnya sudah terbentuk terlebih dahulu ya. Dengan cara seperti ini kalian tuh akan mendapatkan probabilitas pantulan harga yang sangat luar biasa ya. Nah kita coba cari contoh yang sudah jadi ya teman-teman ya, yang sudah ada. Gua langsung cari aja karena ini gua nggak lihat M15 lagi, gua langsung cari di M1 aja karena ini untuk cepat aja teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini impulsif 1, 2, 3, 4 ini super impulsif. Terus di sini ada candle bearish-nya yang terakhir ya, candle hitamnya. Kalian tinggal gambarin kayak begini, oke. Nah seperti ini, nah ya. Terus kalian lihat, oh di sini ada fair value gap nih. Ya ini dari candle yang sebelah sini, 3 candle ini 1, 2, 3. Ini ada fair value gap di tengah-tengah sini yang kecil nih ya teman-teman. Yang fair value gapnya yaitu adalah dari sini ke bawah sini, ini fair value gap ya. Oke. Nah ini berarti kalian bisa jadikan ini sebuah acuan ya teman-teman ya. Seperti kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini jadikan sebuah acuan dan tapi harganya belum kena ya seperti ini. Nah kita lihat yang lebih kecil lagi teman-teman ya. Kita lihat ke area yang lebih kecil lagi. Ini gua delete ya. Ini untuk praktis aja teman-teman ya. Gua akan lihat area yang lebih kecil lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Ini juga impulsif ya. Terus kemudian ada candle hitamnya. Oke, ini gue bisa garisin juga di sebelah sini. Oke, nah sebelah sini. Terus kalian bisa lihat di antara candle ini dan candle order block ini dengan 1, 2, 3 ini ada fair value gap juga kecil di sebelah sini ya. Nah kalian bisa lihat nih ada merah tua terbentuk ya. Harga meninggalkan, dia masuk ke area ini, dia mantul ke atas. Jadi bisa disimpulkan cara seperti ini itu memperbesar potensi kalian untuk mencari area yang powerful ya. Kalian bisa cari banyak juga ya. Pokoknya cari aja candle impulsif 1, 2, 3 impulsif ya. Kemudian kalian cari di sini ada order block di sebelah sini. Kekecilan levelnya belakangnya kalian bisa tambahin di sebelah sini karena masih candle bearish, sama-sama bearish ya. Kalian tambahin di sebelah sini. Belakangnya pun kalau misalnya kalian merasa ini masih kekecilan areanya, takut nggak kejemput, kalian bisa tambahin sampai sini, itu juga nggak masalah gitu ya. Nah kayak begini kalian lihat, oh ternyata di sebelah sini cari fair value gap, ada fair value gap gak? Oh ternyata ada juga nih, yaitu adalah candle 1, 2, 3. Di sini low candle sebelumnya, high candle low candle sesudahnya, terus kemudian high candle sebelumnya. Kalian bisa kasih jendela. Nah ini adalah fair value gapnya. Area merah ini menjadi area strong untuk reversal. Kalian bisa lihat dia naik ke atas, masuk kembali ke area tersebut, kena jemput, dia langsung naik ke atas ya. Dan sekali lagi gue ingetin ya, kalian harus gabungin ini sama cara yang di video kemarin. Jadi kalian harus nonton dulu video kemarin karena kita butuh bias ya. Tentu nggak mungkin kalau misalnya dia trennya bullish kayak gini kita cari order block yang bearish gitu ya, atau kita cari posisi sell. Itu nggak boleh ya. Kalian harus cari searah trennya, karena jangan lupa tren itu adalah hal yang paling kuat untuk menentukan entry kalian. Oke? Nah itu adalah sedikit dari gua untuk sharing hari ini teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi kesusahan untuk mencari entry area. Dan sekali lagi teman-teman, gue sharing ini hanya untuk belajar, tidak maksud untuk menggurui ya. Jadi ini buat teman-teman yang memang pengen belajar ya, dan juga kesulitan ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada komunitas, tidak ada media atau platform untuk belajar, semoga channel ini bisa bantuin kalian. Dan tentunya kalian bisa backtest dulu ya apa yang gue sharing di sini, terus kalian bisa kasih tahu resultnya di komen di bawah, atau kalian mau bertanya kalian tinggal komen aja di bawah. Itu aja teman-teman untuk hari ini. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah nyempatin diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.